dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah. Ini topik kita pada pagi hari ini. Dalam pandangan Allah. In the eyes of God. Apa yang Tuhan pandangan yang terhadap. Pertama, dalam pandangan Allah terhadap manusia dalam hidup sehari-hari kita. Dalam pandangan Allah terhadap manusia dalam hidup seharian kita. Yang pertama, firman Tuhan Alkitab katakan ada good and bad companion. Alkitab yang mengatakan ada orang baik dan orang tidak baik dalam pergaulan kita, dalam pergerakan hidup kita. There are those who are dikategoriskan bad companion and good companion. Pada saat firman Tuhan, kita mengatakan demikian. 1 Korintus 15:33, jangan kamu biarkan dirimu disesatkan orang. So ada yang mau menyesatkan. So jangan kamu biarkan dirimu disesatkan orang. Kebiasaan yang baik musnah karena pergaulan yang buruk. So kenapa kebiasaan yang baik dapat musnah? Kebiasaan yang baik musnah karena pergaulan yang buruk. Do not be deceived. Bad company corrupts good moral. So yang pertama aku mengatakan adalah orang baik, orang jahat di dalam pergerakan seharian hidup kita. Amen. Ini firman Tuhan beri kita hikmat, beri kita wisdom, beri kita revelation. So jangan kamu biarkan dirimu disesatkan orang. Kebiasaan yang baik musnah karena pergaulan yang buruk. Dan juga tentang manusia, Amsal 13:20, orang yang bergaul dengan orang arif akan menjadi arif, tetapi orang yang berkawan dengan orang bodoh akan menderita. So ini dua yang efeknya dalam hidup kita. Orang yang bergaul dengan orang arif akan menjadi arif, tetapi orang yang berkawan dengan orang bodoh akan menderita. He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will suffer harm. So ini revelasi untuk kita. Ini adalah firman Tuhan, nasihat untuk kita. So kita kena pilih. Okay? Senantiasa ada dua pilihan. Akhirnya 2 Tesalonika 3 ayat 1-3. Ini tentang manusia juga. Alkitab yang memberi kita revelation truth, highlight dalam ini. Akhirnya saudara-saudaraku, doakanlah kami, semoga firman Tuhan segera tersabar dan dimuliakan seperti dalam kalanganmu dahulu. Doakan semoga Allah menyelamatkan kami daripada orang yang mungkar dan durjana, karena bukan semua orang mempunyai iman. Seterusnya, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan setia dan akan menguatkan kamu serta melindungimu daripada sirjohana, durjana, wicked and evil. And pray that we may be delivered from wicked and evil men, for not everyone has faith. Jadi tidak semua orang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin lebih percaya kepada yang lain, tapi bukan kepada Tuhan. Ini maksudnya ini. And pray that we may be delivered from wicked and evil men, for not everyone has faith, but the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one. We have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command. So dalam Alkitab ada yang baik, ada yang jahat, ada yang biasa yang ingin merusakkan, menjatuhkan kamu, wicked and evil. Karena bukan semua orang mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini maksudnya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka lebih percaya kepada perkara yang lain, bukan kepada Tuhan. So kita mengatakan ada jenis orang di dunia ini yang pergerakan kita seharian kita di antara mereka.
Alkitab juga mengatakan yang kedua, apa Alkitab katakan tentang pemimpin, yaitu manusia di dunia ini. Tadi tentang orang di sekitar kita, pergerakan kita seharian, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita di antaranya akan hidup di dunia ini yang sama, di bawah matahari yang sama. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya sebagai pedoman, sebagai guideline kita, supaya kita tidak menjadi companion orang yang jahat. Karena kebiasaan yang baik akan rusak kalau kita bergaul dengan orang yang merusakkan hidup kita. Yang kedua, apa kita katakan tentang rulers, pemimpin dunia ini? Amsal 29 ayat 2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mengeluh. Ketika orang benar bertambah ramai. Tafsiran ini tidak berapa juz, tapi saya bacakan. Ketika orang benar bertambah ramai, bersukacitalah rakyat. Tetapi ketika orang durjana memerintah, mengeluhlah rakyat. When the wicked rise to power. Ini dia sebenarnya maksud dalam original versi dia. When the wicked, apabila orang jahat memerintah, when the wicked rise to power, people go into hiding. Apabila orang jahat memerintah, orang cari tempat berlindung, takut. But when the wicked perish, tetapi apabila orang jahat dimusnahkan, the righteous thrive. When the uncompromising righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked man rules, the people groan inside, mengeluh dan cari tempat mengelakkan dia. Apabila orang jahat yang memerintah, jadi firman Tuhan katakan, jadi ada yang memerintah, ada orang jahat yang memerintah juga. So ada dua perbezaannya. Kalau orang yang baik memerintah, kita senang. Tapi kalau orang jahat yang memerintah, kita takut tidak, mengeluh tidak, bahkan menyembunyikan diri. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Karena kalau yang jahat memerintah memang terolah rakyatnya. Maksudnya, jadi ada pemimpin yang katakan firman Tuhan kategoriskan tidak baik. So apabila mereka yang memerintah memang merana rakyatnya. Tapi apabila orang yang benar, yang ada values menghormati Tuhan, yang benar, kebaikan kepada rakyat juga bersuka-cita. So ini ada tentang pemimpin. Apa yang Alkitab katakan tentang nation, tentang bangsa-bangsa. Nation maksudnya bangsa-bangsa. Groups of people living in a certain geographical situation di dunia ini, seperti di Amerika, seperti di Brunei, dan banyak lain. So apa yang Alkitab katakan tentang nation, apa yang Alkitab katakan tentang negara, ataupun tentang satu kelompok negara itu. Mazmur 33 ayat 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From His dwelling place He watches all who live on earth. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. No king is safe by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love. Diberkatilah bangsa yang Allah mereka ialah Tuhan. Mereka yang telah dipilih sebagai miliknya. Tuhan memandang di surga, Dia melihat semua anak manusia. Dari tempat bersemayanya Dia memandang semua penghuni bumi. So kami memiliki Allah, Tuhan yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai suku bangsa. Firman Tuhan juga katakan Mazmur 24, the earth is the Lord and fullness thereof. Segenap bumi miliknya Allah kita, miliknya Tuhan. Jadi kata firman Tuhan ini, diberkatilah negara,
the nation. Diberkatilah bangsa yang Allah mereka ialah Tuhan. So, ini aku katakan, negara ataupun mereka bangsa yang diberkati adalah diberkati bangsa yang Allah mereka ialah Tuhan. So, bangsa yang diberkati adalah bangsa yang Allah mereka ialah Tuhan. God is the Lord. Allah mereka adalah Tuhan. So, diberkatilah mereka. Mereka yang telah dipilih sebagai miliknya. Kalau miliknya Tuhan, siapa yang dapat merampas? Dan Tuhan yang punya. Contohnya. Jadi yang punyanya Tuhan, siapa yang dapat melawan? Okay. So, diberkatilah bangsa. Kalau kita mau berkati, biarlah Tuhan jadi Allah kita. Tuhan memandang di surga, melihat semua anak manusia. Dia melihat semua ciptaannya dari tempat semayanya dan memandang semua penghuni dunia. Maksudnya juga bukan manusia yang harus rela di dunia yang Tuhan percayakan kepada manusia, tapi Allah Tuhan kita masih berkuasa. Sampai timetable-nya dia akan menghakimi, dia akan tuntut accountability kepada semua manusia, semua rulers bangsa-bangsa di dunia ini. Ini tentang bangsa tadi. What God says about the nations of the world. Saya ulangi lagi. Diberkatilah bangsa yang Allah mereka ialah Tuhan. Mereka yang telah dipilih sebagai miliknya. Tuhan yang menentukan, Tuhan memilih. Seperti saudara saya, Tuhan memilih dalam Yesus Kristus. Amen. So kita diberkati dari kekal sampai kekal dalam Yesus Kristus. Tuhan memandang di surga dan melihat semua anak manusia. Sovereignty-nya, dia memerintah, dia ada di mana-mana, omnipresent, omnipotent, omniscient. Itu Allah kita. Dan tentang apa kita katakan tentang orang Kristen dalam Yesus Kristus. Tentang orang Kristen dalam Yesus Kristus. Kristus menyatukan kita dalam Dia. Ini Alkitab katakan. Suku-suku bangsa, berbeda bangsa, budaya, tapi dalam Yesus Kristus kita disatukan. Di negara, di mana-mana, di pelosok dunia ini, dalam Yesus Kristus kita disatukan. Identity kita adalah Kristus. Itu nama kita Kristen, Little Christ, pengikut Yesus. Maksudnya, identity kita ialah Yesus Kristus. Terus Kristus menyatukan. Itulah joy to the world, the Lord has come. Joy to the world, the Lord has come. Dia datang dalam rencananya, masanya Tuhan. Meski berbeda bangsa, namun satu dalam Dia, Yesus Kristus. One in Christ. Katakan kepada kawanmu, jiranmu, kita one in Christ. Bukan semua orang, tapi dalam Kristus. Amen. So, ini pentingnya identiti kita harus menyatukan. Meski dia suku bangsa lain, tempat negara lain, tetapi dari Yesus kita disatukan. Yesus adalah satunya identiti kita. As far as God is concerned, as far as the Bible is concerned, inilah the truth. Dan menyatukan kita. Allah menyatukan kita dari Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Kamu semua telah menjadi anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Dan semua antara kamu yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan. Kamu semua menjadi satu dalam Yesus Kristus. Dan jika kamu milik Kristus, kamu ialah benih Abraham dan menjadi waris menurut janji itu. Allah menjadikan Abraham menjadi janji milik kita. Tiada Yahudi, tiada kekayaan, tapi Yesus Kristus identiti kita. Amen. Satukan. Ini yang really matters. As far as God is concerned, kita satu di dalam Dia.
Dan kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah diliputi dengan dirimu dengan Kristus. Telah meliputi dirimu dengan Kristus. Ya, seperti mana artinya baptisan adalah kita mati bersama Tuhan. Yesus mati dikuburkan, dia mati untuk dosa manusia. Karena dosa manusia dikuburkan pada hari yang ketiga dibangkit. So dalam baptisan itu maknanya kita sepertinya mati bersama Tuhan dan bangkit lagi waktu keluar daripada air. So kita identify dengan Tuhan. Itu semua ada makna, ada artinya, ada maksudnya, ada pentingnya karena Yesus Kristus yang menyuruhnya pada setiap orang yang percaya padanya. So tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Semua Greek, semua Jews itulah kita identify dengan Israel. Amen. Karena dalam Yesus kita dapat mengelak identiti kita dalam Kristus satu. Dengan bangsa-bangsa yang lain termasuk Yahudi, termasuk non-Yahudi. Tiada Yunani, tiada Yahudi. Kristuslah yang menyatukan. Identiti kita Kristus. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Kita diselamatkan karena Yesus Kristus, karena iman pada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kita lelaki atau kita perempuan, tidak. Bukan karena kita bangsa ini, bangsa itu, tidak. Tetapi karena Yesus adalah identiti kita. Jadi yang penting yang dapat menyelamatkan kita, keselamatan itu adalah Yesus Kristus. So di dalam Dia kita bersatu. Nah, sumber pertolongan kita sebagai orang percaya di dunia ini dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Ini yang terakhir firman Tuhan untuk kita. Sumber pertolongan orang percaya pada Yesus Kristus. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Allah melindung dan memberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Oleh itu kita tidak akan takut meski bumi ini digajakkan ataupun dipindahkan, meski gunung ganang dialih ke tengah laut, meski airnya menderu dan bergelora, meski pergunungan bergoncang di landanya. Ada sebatang sungai yang alirannya akan menggembirakan kota Allah, tempat cuci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ, kota itu tidak akan goyah. Allah akan membantunya ketika fajar menyincin. Bangsa-bangsa menganas, kerajaan-kerajaan bergoncang. Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah Yakub tempat kita berlindung. Marilah lihat perbuatan Tuhan yang telah membawa kemusnahan kepada bumi. Dia menghentikan perang di sarata dunia. Dia mematahkan busur dan lembing dan membakar pedati dalam api menyala. Diamlah dan ketahuilah, aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah Yakub tempat kita berlindung. So Allah tempat kita berlindung di dunia ini. Nah, saudara-saudari, ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita, dan di dalam consummation of the earth, penghujungnya masa, in the consummation of the age, kehendak Allah prevail, kehendak Tuhan tetap prevail, dan every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berlutut dan berseru, Yesus Kristus adalah Allah, adalah Tuhan semesta alam. Karena Dia adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, the first and the last, the beginning and the end. Is forever, Lord, forever and never. Amen. So di dalam Dia kita ada masa depan. Walaupun gunung dipindah, dialihkan, itu satu gambarannya, the impossibility. Tuhan, keselamatan daripada Yesus kepada kita adalah teguh, adalah kekal, is secure.
hidup kita, iman kita hidup ke dalam Tuhan terjamin. Karena dia Allah yang memberikan firman-Nya. So, saudara-saudari, inilah keyakinan kita dalam dunia ini. Karena bagi Allah, kematian dan kehidupan sama saja. Cuma pindah. Kalau manusia orang satu meninggal dunia pada masanya, dia cuma dialihkan saja. So, bagi Allah, kehidupan, kematian sama saja. Dunia dan surga sama saja. Dia berkuasa di atas semuanya. Dan di dalam Yesus dia telah menebus kita, saudara dan saya, dengan harga yang mahal. Tidak ada yang dapat membayarnya. Karena korban yang dapat membayar utang dosa kita adalah kesempurnaan. Dan daripada darah yang sempurna, yang manusia tidak dapat, segala kebaikan manusia itu tidak dapat, hanya Yesus Kristus. Allah sendiri datang. Itulah berita kesenas. Amen. Yesus datang untuk saudara saya. Tidak ada penghakiman. Di dalam Yesus kita diselamatkan karena penebusan oleh darahnya sempurna. Allah melihat it is perfect. Di dalam Dia kita sempurna. Meskipun dalam diri kita, selain kita di dunia ini, there is no perfection in us, in our nature. Sifat kita masih ada karena kita masih di dunia ini. Tapi Yesus telah menebus kita. Di dalam Dia kita memiliki security. Amen. Karena telah diisi dengan firman-Nya, dengan pengorbanannya, dan Roh Kudus dimencahkan dalam hati setiap orang percaya, menandakan kita waiting for the rapture yang close at hand. Kita tidak tahu bila exactnya, tapi kita siap-siap saja mengenai Tuhan, hidup untuk Tuhan. Apabila Tuhan panggil, kita diangkat dan mulailah tribulation di dunia ini. Kita lihat sekarang ada goncangan perang sana sini, tapi itu datang tandanya. Apabila kita dialihkan nanti, the rapture of the church, mulailah yang tidak dapat dibayangkan tribulation. Itu namanya tribulation. Tapi itu telah dialihkan. Make sure you are in the first flight. Amen. Mukahim, are you ready? Tuhan mengasihi kita. Dia alih kita dulu. Peperangan sehebatnya dunia ini nggak izinkan. Ini adalah masa grace, masa anugerah, masa kita, the church age. Tribulation nanti masa orang Israel, mereka yang menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita telah dialihkan di surga. 7 tahun baru turun lagi bersama Tuhan di dunia ini. Memerintah 1000 tahun dunia yang sama. Ini Alkitab memberi kita news yang in advance, what is to come. Sesudah itu, setelah 1000 tahun memerintahkan Tuhan, kenal 1000 tahun iblis ditangkap, dibuang dalam lautan api, di dalam terowong yang besar, terowong yang besar, gelap gulita. Dilepaskan selepas 1000 tahun, dia berjaya juga menyesat orang yang lahir dalam 1000 tahun. Banyak mereka. Bayangkan 1000 tahun. Ini sudah, kalau 50 tahun berapa anak kalian sudah? Jangan lagi kalau 1000 tahun. Bayangkan kalau 1000 tahun dunia manusia di dunia ini, banyak manusia dilahirkan. Tapi kita yang dari surga tadi tidak tahu lagi. Sekarang boleh kali. Di turun surga tidak tahu lagi. Seperti mereka kita firman Tuhan, memerintah oleh Tuhan. Tapi masih ada orang dunia ini sampai kali-kali itu. Dalam 1000 tahun itu banyak mereka. Mereka disesatkan iblis, mau melawan Tuhan. Dalam 1000 tahun itu manusia melihat Yesus. Mungkin di kaca TV, karena ada pemerintah di Yerusalem, headquarters Yerusalem, 1000 tahun. Jadi semua damai 1000 tahun karena Yesus memerintah. Setelah 1000 tahun lepas iblis, dia berjaya menyesatkan orang, dan orang yang disesatkan, komplot dengan iblis, geng dengan iblis, company dengan iblis, mau melawan Tuhan, tapi Tuhan dan kuasanya hembus mereka dengan kuasanya, api membakar mereka. Sesudah itu dilimpahkan iblis dalam api, lautan api, dan orang yang tidak percaya juga, nabi palsu,
Tuhan alih, Tuhan ubah dunia ini, surga baru dan bumi baru. Kita masuk di dalam alam kekal, forever and forever. New Jerusalem, New Earth. We never grow old, never grow old. Wow. God is good bagi kita. Dia korbankan dirinya, make sure kita make it to heaven with Him. That's why kita keep our faith melalui Tuhan yang hidup ini. Supaya pada suatu hari kelak ada upah daripada Tuhan untuk kita. Inilah masanya, masa kita melayani Tuhan dengan hidup kita. Amen. So ini gerakan dunia. Saya selalu buat putaran ini, tapi itulah yang berita baik, itu yang sebenarnya juga harus kita sebarkan. Christmas tentang Yesus untuk kita. Tidak semestinya kamu hilang, tidak seharusnya kamu hilang, masih belum terima Tuhan lagi. Biarlah Tuhan menjadi hidup dalam hidup kita, menjadi Tuhan Yesus sama. So waiting for the day. Tuhan panggil, kata firman Tuhan, the last trumpet. Banyak maksudnya the last trumpet itu. Kalau trumpet, mana yang trumpet yang sebelumnya? Apakah kamu dengar yang trumpet yang sesudah itu sebelum? Kalau ada 3 trumpet, mana trumpet yang pertama, kedua? Firman Tuhan, at the last trumpet, Tuhan angkat kita. Kita harus sensitif peka di dalam alam rohani. Bukan trompet satunya. Jadi mana last trumpet? Kalau ada last trumpet kan trumpet yang sebelum itu bilang. Karena Tuhan beri kita tanda-tanda akhir zaman. Deception. Tapi itu satu lain. Deception tanda akhir zaman. Penipuan meluasa di kalangan manusia. Tuhan Yesus katakan, bukan perangan itu saja, penipuan yang the first sign akhir zaman itu. Tapi next topic lah kita bincang di level itu. Tapi inilah we are the blessed people of God. Karena Yesus adalah jaminan hidup kita. Merry Christmas bagi semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan.